Sekarang, bayangkan sejenak bagaimana jika dia melakukan hal yang sama terhadap Anda. Bagaimana jika, tanpa sadar, Anda adalah pusat dari pikirannya. Bukan sesekali, tapi terus-menerus. Kedengarannya menarik, bukan? Pertanyaannya adalah, apakah itu mungkin? Bisakah Anda benar-benar membuat seseorang terus memikirkan Anda? Bukan hanya karena penampilan, tetapi karena siapa diri Anda. Jawabannya, ya. Tapi tentu saja, ini bukan soal trik cepat, rayuan murahan, atau permainan manipulatif. Ini tentang memahami daya tarik sejati, tentang membangun koneksi yang menyentuh emosi, logika, dan imajinasi mereka. Bukan hanya membuat mereka penasaran, tapi membuat mereka merasakan sesuatu yang berbeda saat bersama Anda. Sebuah tarik-menarik emosional yang halus tapi kuat, bukan permainan tapi kesadaran, tentang bagaimana Anda hadir, bagaimana Anda berbicara, dan bagaimana Anda membuat mereka merasa dilihat, dihargai, dan tertarik tanpa dipaksa. Dalam video ini, kita akan membedah langkah-langkah, pola pikir, dan pendekatan yang bisa membuat seseorang terus memikirkan Anda. Bukan sebagai kenangan samar, tapi sebagai sosok yang sulit dilupakan. Kita akan bicara tentang bagaimana membangun aura yang tenang namun kuat, kombinasi antara percaya diri, misteri, keaslian, dan rasa hormat. Ini bukan tentang menjadi orang lain. Ini tentang menjadi versi terbaik dari diri Anda, yang secara alami meninggalkan jejak dalam hati dan pikiran mereka. Siap untuk menjadi seseorang yang tak hanya disukai, tapi juga terus teringat? Mari kita mulai. Bagian pertama, ciptakan misteri. Mari kita mulai dengan sesuatu yang sedikit tidak konvensional. Misteri. Ini bukan tentang memainkan peran atau menjadi seseorang yang bukan diri Anda. Bukan pula tentang memainkan kartu tarik ulur murahan yang hanya memanipulasi perhatian. Yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang jauh lebih dalam, sebuah kualitas batin yang langka tapi sangat memikat. Ketidaklengkapan yang disengaja. Pikirkan ini sejenak. Pernahkah Anda menonton sebuah film atau membaca sebuah cerita di mana tokoh utamanya begitu misterius hingga Anda tak bisa berhenti memikirkan mereka? Mereka tidak menjelaskan segalanya, tidak membuka semua kartu, dan justru karena itulah Anda terus menebak, terus penasaran. Salah satu contoh paling kuat adalah Jason Bourne, seorang pria dengan masa lalu yang terhapus, rahasia yang mengelilinginya, dan kehadiran yang intens meskipun dia jarang benar-benar mengungkapkan siapa dirinya. Anda terhubung dengannya, bahkan saat Anda merasa belum benar-benar mengenalnya. Sekarang bayangkan jika Anda memiliki kualitas yang serupa dalam interaksi Anda dengan seseorang. Anda tidak menawarkan seluruh cerita Anda sejak awal. Anda tidak merasa perlu memamerkan setiap pencapaian, setiap pengalaman, setiap pemikiran yang melintas di kepala Anda. Anda memberikan cukup untuk membangkitkan rasa ingin tahu, tapi Anda tetap menyisakan ruang yang belum dijelajahi. Dan justru di ruang itulah, di antara yang diketahui dan yang belum, rasa tertarik tumbuh. Saat seseorang mulai bertanya-tanya tentang Anda, bukan karena Anda menciptakan ilusi, tapi karena Anda hadir dengan keautentikan yang belum sepenuhnya terbaca, maka rasa penasaran yang alami akan muncul. Dan saat rasa penasaran itu tumbuh, keterikatan mental mulai terbentuk. Tanpa disadari, mereka mulai memikirkan, Anda bukan karena Anda memaksa mereka untuk melakukannya, tetapi karena otak mereka tidak bisa berhenti menyusun potongan-potongan yang belum lengkap. Di zaman ini kita hidup dalam budaya keterbukaan yang instan. Media sosial telah membuat kita terbiasa membagikan segalanya. Tempat kita berada, apa yang kita makan, siapa yang bersama kita, perasaan kita hari ini, hingga pemikiran-pemikiran terdalam yang seringkali dibagikan secara impulsif. Dan tanpa sadar, kita juga telah merampas dari diri kita sendiri salah satu aset paling kuat dalam membangun ketertarikan, aura misteri. Karena semakin banyak Anda ungkapkan terlalu cepat, semakin sedikit ruang yang tersisa untuk rasa ingin tahu. Dan ketika rasa ingin tahu hilang, maka ketertarikan pun mulai meredup. Manusia, pria maupun wanita, dirancang untuk tertarik pada sesuatu yang tidak bisa langsung mereka kuasai.
Kita menyukai teka-teki. Kita tertarik pada lapisan-lapisan yang belum terungkap. Kita ingin mengeksplorasi. Kita ingin menemukan. Lalu, bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Mulailah dari yang sederhana. Berhenti membagikan segalanya sekaligus. Ketika seseorang bertanya tentang hidup Anda, jawab secukupnya. Bukan dengan tujuan menahan informasi, tapi dengan niat memberi ruang bagi dinamika yang alami. Simpan beberapa cerita untuk waktu yang tepat. Biarkan mereka menggali, bukan karena Anda sulit didekati, tapi karena Anda tidak merasa perlu untuk mengumbar semuanya. Dan dalam percakapan, jangan takut pada keheningan. Bila sedang berbicara dan muncul jeda alami, biarkan itu berlalu. Jangan merasa perlu mengisi setiap celah dengan kata-kata. Terkadang, dalam keheningan itu, seseorang justru mulai memikirkan Anda. Bertanya-tanya apa yang sedang Anda pikirkan, apa yang Anda rasakan, atau mengapa Anda begitu tenang. Bayangkan Anda sedang mengobrol, lalu Anda menyebutkan sesuatu yang menarik. Mungkin sebuah buku yang baru Anda baca, atau perjalanan yang baru saja Anda lakukan. Tapi Anda tidak menjelaskan semuanya secara mendetail. Anda biarkan bagian dari cerita itu tergantung, seperti sebuah bab yang belum dibuka. Mungkin Anda menyebutkan sebuah proyek yang sedang Anda kerjakan, tapi tidak menjabarkannya secara lengkap. Mungkin Anda memiliki hobi, bakat, atau pengalaman hidup yang Anda simpan untuk waktu yang tepat. Sikap seperti ini bukan berarti Anda menjadi tertutup atau misterius secara berlebihan. Ini bukan soal menciptakan jarak. Ini soal menghargai kedalaman. Anda memberi ruang bagi mereka untuk membayangkan, menyusun, dan menafsirkan sendiri siapa Anda. Dan saat itu terjadi, Anda menjadi seseorang yang lebih dari sekadar menarik. Anda menjadi seseorang yang membekas dalam pikiran. Karena ketika seseorang mulai terlibat secara mental dengan Anda, ketika mereka mulai merasa bahwa masih ada hal-hal tentang Anda yang belum mereka ketahui, itulah momen ketika Anda tidak lagi menjadi sekadar percakapan biasa. Anda menjadi teka-teki yang ingin mereka pecahkan. Dan saat itu terjadi, Anda mulai menempati ruang yang lebih permanen dalam pikiran mereka. Singkatnya, jika Anda ingin seseorang terus memikirkan Anda, berhentilah berpikir bahwa semua hal tentang Anda harus diketahui sejak awal. Biarkan mereka penasaran. Bangun rasa ingin tahu yang nyata. Ciptakan nuansa bahwa ada lebih banyak hal tentang Anda yang belum terungkap. Itulah cara Anda menjadi seseorang yang tidak hanya hadir sesaat, tapi melekat dalam pikiran dan rasa mereka. Bagian kedua, jadilah pengamat yang baik. Sekarang mari kita bicara tentang sesuatu yang tampak sederhana, namun memiliki kekuatan luar biasa, kejelian. Bayangkan seorang polisi yang sedang bertugas di lapangan. Mereka tidak melangkah gegabah. Mereka tidak langsung bereaksi tanpa terlebih dahulu memperhatikan situasi secara menyeluruh. Mereka diam, tenang, dan waspada, mengamati hal-hal kecil yang mungkin luput dari perhatian orang lain. Sebuah kedipan mata yang tak wajar, nada suara yang berubah, gerakan tubuh yang tidak konsisten. Mereka tidak menyerbu situasi, mereka membaca situasi. Dan dari sanalah kekuatan mereka berasal, dari perhatian terhadap detail. Prinsip yang sama berlaku dalam hubungan antar manusia, baik dalam konteks romantis, persahabatan, atau koneksi emosional apapun. Jika Anda ingin seseorang terus memikirkan Anda, belajarlah untuk menjadi pengamat yang jeli. Bukan dalam arti mencurigai atau mengintai, tentu saja. Tapi dalam arti benar-benar hadir, dalam percakapan, dalam momen, dan dalam niat. Ketika Anda memperhatikan dengan sungguh-sungguh, bukan sekadar mendengar tetapi benar-benar mendengarkan, Anda akan mulai melihat hal-hal kecil yang luput dari kebanyakan orang. Cara mereka berbicara tentang topik yang mereka sukai, ekspresi wajah yang berubah ketika mereka menyebutkan seseorang yang penting, cara mereka menyilangkan tangan ketika merasa gugup, atau bagaimana mata mereka bersinar ketika berbicara tentang impian. Dan ketika Anda menyimpan detail-detail kecil itu, bukan hanya untuk diingat, tapi untuk digunakan secara bijaksana, maka Anda sedang membangun sesuatu yang lebih dari sekadar ketertarikan. Anda sedang menciptakan koneksi. Bayangkan ini. Dalam sebuah percakapan yang tampaknya santai, dia menyebutkan bahwa ia menyukai kopi hitam tanpa gula. Tidak banyak orang memperhatikan detail seperti itu.
Tapi Anda, seperti polisi yang baik, tidak melewatkannya. Anda menyimpannya di benak Anda. Anda tidak langsung merespons berlebihan atau mencoba membuat kesan instan. Anda hanya mencatatnya, diam-diam dalam diam yang cermat. Beberapa hari kemudian, tanpa perlu pengumuman besar, Anda membawakan secangkir kopi hitam tanpa gula. Tidak ada kata-kata yang berlebihan, hanya tindakan kecil dengan makna yang besar. Dan saat itu, sesuatu bergeser dalam pikirannya. Karena tindakan kecil itu berbicara jauh lebih keras daripada pujian yang diucapkan. Itu mengatakan bahwa Anda memperhatikan, bahwa Anda mengingat, bahwa Anda peduli. Dan itulah yang membedakan Anda dari orang lain. Seseorang yang benar-benar memperhatikan, bukan untuk keuntungan pribadi, bukan untuk terlihat mengesankan, tapi karena Anda benar-benar hadir. Pikirkan dari sudut pandangnya. Apa yang dirasakannya saat menyadari bahwa Anda benar-benar mendengarkannya. Memahami detail kecil yang membuatnya menjadi dirinya sendiri. Saat itulah ia akan berpikir, tunggu, orang ini benar-benar melihat aku. Bukan hanya mendengar kata-kataku, tapi menangkap maknanya. Itu bukan sekadar pengalaman yang menyenangkan. Itu adalah pengalaman yang mengesankan dan mengikat secara emosional. Dan seperti yang kita tahu, ketika seseorang merasa dimengerti pada tingkat yang dalam, mereka tidak bisa tidak memikirkan orang yang membuat mereka merasa seperti itu. Menjadi jeli bukan berarti menjadi terlalu intens, bukan pula berarti Anda harus menganalisis setiap gerakan dengan kaca pembesar seperti seorang detektif. Itu hanya berarti Anda hadir dengan sepenuh kesadaran, memperhatikan, menyimpan, dan menggunakan informasi itu untuk menciptakan kehangatan yang tulus dalam hubungan Anda. Semakin Anda memperhatikan, semakin dia akan merasakan perbedaan Anda dibandingkan yang lain. Karena Anda bukan hanya seseorang yang ada di sekitarnya. Anda adalah seseorang yang benar-benar melihat dan memahami dirinya. Jadi, singkatnya, jangan hanya mendengar kata-katanya, dengarkan maknanya. Jangan hanya melihat kehadirannya, perhatikan detail kecil yang membentuk siapa dia. Karena saat Anda melakukannya, Anda tidak hanya hadir dalam hidupnya. Anda mulai mengukir ruang dalam pikirannya. Bagian ketiga, percaya diri, tapi bukan tipe yang teriak. Lihat aku. Sekarang mari kita bahas sesuatu yang sederhana secara teori, namun seringkali sulit diterapkan secara nyata. Kepercayaan diri. Tapi tunggu dulu, bukan tipe kepercayaan diri yang sombong, mencolok, dan suka memamerkan diri seperti sedang berjalan di atas panggung dengan sorotan lampu. Bukan pula tentang menjadi pusat perhatian setiap saat. Yang kita bicarakan di sini adalah jenis kepercayaan diri yang diam-diam kuat, yang tidak berisik tapi tetap terasa, yang tidak butuh pembuktian tapi justru membuat orang lain memperhatikan Anda tanpa Anda memintanya. Pikirkan ini seperti seseorang yang mengenakan sepatu kets favoritnya, yang mungkin sudah agak usang, tapi mereka tetap melangkah dengan yakin. Mereka tidak merasa harus selalu tampil sempurna untuk merasa berharga. Mereka tidak canggung, tidak tegang, dan tidak terobsesi dengan citra. Mereka nyaman dengan diri sendiri. Dan kenyamanan itu, ketenangan itu, adalah hal yang memikat secara alami. Mari kita ambil contoh dari dunia panggung. Bayangkan seorang komedian tunggal yang baru saja naik ke atas panggung. Tapi bukannya langsung menyampaikan lelucon, ia hanya berdiri di sana sejenak. Diameter mengamati, menunggu, ia tidak tergesa-gesa. Dan anehnya penonton justru tertawa bahkan sebelum dia mulai berbicara. Mengapa? Karena dia tidak gugup, karena dia menguasai momen, karena dia tahu bahwa dia tidak perlu berusaha keras untuk disukai. Itulah jenis kepercayaan diri yang mengundang perhatian secara halus, seperti gravitasi yang tenang. Sekarang Anda mungkin bertanya, apa hubungannya semua ini dengan membuat seseorang terus memikirkan saya? Jawabannya sederhana, karena kepercayaan diri yang alami itu meninggalkan jejak emosional. Ketika Anda memasuki sebuah ruangan dan tidak merasa perlu untuk menjadi orang paling lucu, paling menarik, atau paling mengesankan, Anda memberikan ruang kepada orang lain untuk merasa nyaman di sekitar Anda. Anda tidak membebani mereka dengan keharusan menyukai Anda. Justru itulah yang membuat mereka ingin mengenal Anda lebih dalam. Saat seseorang merasa bahwa Anda nyaman dengan diri Anda sendiri, tanpa pencitraan dan tanpa permintaan validasi, mereka akan merasakannya.
Bukan lewat apa yang Anda katakan, tetapi lewat energi tenang yang Anda pancarkan. Dan energi itu adalah sesuatu yang sulit dilupakan. Bayangkan situasi sehari-hari. Anda masuk ke sebuah kedai kopi. Anda tidak memaksakan gaya atau berusaha tampil menonjol. Anda hanya berjalan dengan tenang, memesan minuman, dan duduk tanpa banyak keributan. Tapi entah bagaimana, barista tersenyum saat menyerahkan pesanan Anda dan berkata, "Ini kopi Anda, Tuan Nona. Anda tidak meminta perhatian khusus, tapi kehadiran Anda memberi sinyal yang tak terlihat. Anda tahu siapa diri Anda, dan Anda tidak sedang berusaha membuktikannya kepada siapapun. Itulah jenis daya tarik yang melekat dalam pikiran. Karena Anda tidak bermain sandiwara, Anda tidak sibuk menjadi versi yang diinginkan orang lain, Anda hanya menjadi diri sendiri, dan itu cukup, bahkan lebih dari cukup. Masalahnya, banyak orang mengira kepercayaan diri harus terlihat seperti sorakan atau pertunjukan. Mereka berpikir bahwa untuk menjadi menarik, mereka harus menjadi pusat panggung. Tapi kenyataannya, kepercayaan diri yang paling menawan adalah yang tidak menuntut panggung, karena keberadaannya sudah cukup untuk menciptakan daya magnetik. Jadi, jika Anda ingin seseorang memikirkan Anda, berhentilah mencoba terlalu keras untuk membuat kesan. Fokuslah untuk menjadi nyaman dengan diri Anda sendiri. Biarkan ketenangan Anda berbicara. Biarkan kehadiran Anda memancarkan kualitas tanpa kata. Dan percayalah, saat Anda merasa damai dengan siapa Anda sebenarnya, Anda menciptakan ruang aman yang orang lain ingin kunjungi kembali lagi dan lagi. Kesimpulannya, kepercayaan diri bukan tentang bersuara keras, bukan tentang memamerkan pencapaian atau menciptakan sorotan buatan. Kepercayaan diri sejati adalah ketika Anda tidak membutuhkan pengakuan untuk merasa cukup. Dan saat Anda mencapai titik itu, ketika Anda nyaman dengan keheningan Anda sendiri, mereka akan mulai memikirkan Anda. Bukan karena Anda berteriak, "Lihat aku," tapi karena kehadiran Anda sudah terlalu kuat untuk diabaikan. Bagian keempat, tunjukkan kerentanan, tidak apa-apa jika tidak sempurna. Sekarang mari kita bicara tentang sesuatu yang seringkali terasa tidak nyaman, tetapi memiliki kekuatan luar biasa dalam membangun koneksi sejati, kerentanan. Kata ini sering disalahpahami. Banyak orang mengaitkannya dengan kelemahan, ketidakmampuan, atau bahkan rasa malu. Tapi mari kita balik pandangan itu sejenak, karena sesungguhnya kerentanan adalah salah satu bentuk keberanian paling tulus yang bisa Anda tunjukkan kepada seseorang.